Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, bahkan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap pagi ini semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita, bahagia, dan sejahtera. Kita masuk dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Untuk itu, sebelumnya mari kita buka dengan doa. Bapa kami dalam Kristus Yesus, Allah yang Maha Kudus yang bertakhta di kerajaan surga, mengucap syukur karena pagi ini boleh kami kembali dalam keadaan sehat dan bangun menghirup udara pagi, pemberian Tuhan, nafas baru, pemberian Tuhan. Kami syukuri semua itu, karena kami tahu Tuhan, yakin dan percaya bahwa ketika kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat dan juga boleh menghirup udara segar, pemberian Tuhan, pertanda Tuhan terus memberkati kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, biarlah kami mengawali hari pagi kami ini dengan membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya, walau hanya sebagian kecil. Mohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami boleh layak di hadapan Allah untuk mendengar dan juga merenungkan sabda Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memperoleh hikmat untuk belajar tentang kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan Satu Hati bulan Agustus tahun 2021 ini adalah Tinggallah dalam Yesus. Dan hari ini Selasa tanggal 3 bulan Agustus tahun 2021 mengambil subtema Dikenan Tuhan. Sebagai dasar dari renungan kita adalah terambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 25 sampai 26 yang akan dibacakan oleh anak Berta, jemaat anak sekolah minggu GKJ Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Waktu diberikan. Mari, Dek Berta. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 25-26 yang demikian. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk anak terkasih Berta yang sudah membaca untuk kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk menolong Dek Berta, memberkati dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan orang tua dan juga keluarga besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih ingat lagu Disayang Tuhan? Ada kata di situ ya, ada syairnya sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Disayang Tuhan itu dalam hal ini sama dengan dikenan Tuhan. Artinya Tuhan senang dengan kita karena kita mau dijadikan anak-anaknya. Bapak Ibu, dikenan itu disenangi Tuhan juga oleh sesama. Alangkah indahnya bila di hari tua kita ini masih disenangi Tuhan dan juga sesama. Bukan dijauhi, bukan dicibir,
Firman Tuhan berkata bahwa bisa makan, minum, bersenang-senang, itu semua tangan Tuhan yang bekerja. Tetapi orang yang dikenan Tuhan akan lebih bisa menyadarinya tidak sia-sia. Orang yang dikenan Tuhan mempunyai kelebihan sebagai berikut. 1. Dikaruniai hikmat. Hikmat berbeda dengan hikmah. Hikmat itu pengetahuan yang dari Allah, bisa tiba-tiba muncul, bisa diberikan sejalan dengan kedewasaan iman kita. Sedangkan hikmah adalah pelajaran yang kita dapat setelah kita mengalami sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Milikilah hikmat Tuhan, maka kita akan menjadi rujukan orang-orang untuk mencari nasihat. Yang kedua, kelebihan dari orang yang dikenan Tuhan adalah dia dikaruniai pengetahuan. Makin tua bukan makin bodoh, tapi justru makin pintar karena kaya dengan pengetahuan. Sedangkan pengetahuan bisa didapat dari belajar, tetapi belajar itu tidak melulu dari bangku sekolah, dari pendidikan formal, tetapi juga dari pengalaman hidup dalam suka dan duka. Jadi kita tidak usah minder jika dibilang kolot, jadul, gaptek, karena pengetahuan yang dikaruniakan Tuhan berbeda pada setiap generasi dan zamannya. Kelebihan yang ketiga dari orang yang dikenan Tuhan adalah dikaruniai kesukaan. Gembira keluar dari hati kita. Itu kata Amsal 17 ayat 22. Sedangkan sukacita itu buah Roh Kudus. Kalau di hari tua hidup kita menghasilkan buah roh, maka salah satunya adalah sukacita. Jikalau hidup kita selalu bersyukur, maka dari situlah nampak sukacita kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi setiap kita bisa mengkoreksi diri masing-masing. Apakah kita ini adalah orang yang dikenan Tuhan, yaitu dengan meneliti 3 kelebihan tadi apakah ada di dalam hidup kita. Saya ulangi, pertama dikaruniai hikmat, yang kedua dikaruniai pengetahuan, yang ketiga dikaruniai kesukaan. Jadi apakah kita berhikmat, apakah kita berpengetahuan, dan apakah kita selalu bisa memunculkan sukacita dalam hidup kita? Itulah nilai kita. Apakah kita dikenan Tuhan atau tidak? Salah satu cara yang saya tandai dalam hidup saya utamanya adalah sukacita atau kesukacitaan. Bagaimana seseorang bisa bersukacita dalam segala hal? Kan ini perintah Tuhan di situ ya. Bersukacita dalam segala hal supaya dia dikenan Tuhan, kan harus ada sukacita. Sulit bagi kita untuk bersukacita dalam kondisi duka cita. Tetapi dalam kehidupan saya, dalam pengalaman kehidupan saya tengarai bahwa kita bisa bersukacita. Ini boleh Bapak Ibu nanti terapkan atau tidak monggo, tetapi hanya sekedar share bahwa ketika menghadapi sesuatu saya mengupayakan untuk bisa melihat sisi positif dari perkara itu. Sesuatu itu tadi yang kita hadapi, sisi positifnya apa? Kita syukuri. Nah, dari rasa syukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita inilah yang membuat kemudian setiap kita atau hati kita menjadi bersukacita. Jadi mengkomben antara gembira yang keluar dari hati dan sukacita yang dikaruniakan oleh
Roh Kudus. Jadi dalam hidup kita menghasilkan buah roh, salah satunya adalah sukacita. Caranya seperti tadi. Jadi dengan hikmat yang berasal dari Roh Kudus, kita bisa mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, dan kemudian kita bisa bersukacita. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk mengingatkan kembali pagi ini supaya kami boleh hidup terus dikenan oleh Tuhan. Untuk itu kami minta Tuhan pertolongan Roh Kudus untuk selalu memberikan kepada kami hikmat, pengetahuan, bahkan juga sukacita, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Allah dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Kami serahkan hidup kami hari ini sepenuhnya dalam bimbingan tangan Tuhan, supaya kami boleh menjalani hidup ini bahkan hari demi hari seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon pengampunan untuk setiap dosa, kesalahan, dan ketidakbenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.